Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Brilliance, kembali lagi di Podcast Brilliant, podcastnya Semansa Family. Halo Brilliance semua, kembali lagi di podcast tercinta kita, yaitu Podcast Brilliant. Nah, hari ini kayaknya bakal jadi podcast yang spesial karena hari ini adalah tanggal 2 Mei gitu ya. Tanggal 2 Mei di mana kita sebagai pelajar itu memperingati Hari Pendidikan di Indonesia. Nah, berhubung kesempatannya ini sangat spesial, kita juga menghadirkan bintang tamu atau narasumber yang juga nggak kalah spesialnya nih Bu. Ya, perkenalkan saya Ambar Cilistiani, guru Semansa Berlian kita. Jadi Brilliance, Bu Ambar ini mengampu salah satu mapel yang mungkin menjadi salah satu mapel favorit nih Bu. Soalnya untuk peminatan nih cukup banyak di kelas saya yang ngambil mata pelajarannya yang diampu oleh Bu Ambar ini, yaitu mata pelajaran fisika. Jadi Bu Ambar sendiri sebagai tenaga pendidik nih yang setiap hari mengajar anak-anak gitu, terus mengampu mata pelajaran fisika, kemudian ikut serta dalam pembentukan karakter anak nih Bu. Menurut Bu Ambar sendiri, apa makna dari Hari Pendidikan Nasional ini Bu? Untuk makna Hari Pendidikan Nasional yang kita peringati setiap tahun itu bagi saya itu adalah suatu tonggak sejarah bahwa menyadarkan kita pendidikan itu sangat-sangat penting bagi kita semua, bahwa tanpa adanya pendidikan, tanpa adanya pendahulu kita yang mencetuskan bagaimana pentingnya pendidikan bagi kita, mungkin kita tidak sampai ke titik seperti ini. Negeri kita masih jauh tertinggal, tapi dengan adanya pendidikan kita bisa melaju seperti sekarang, dan ini semua adalah berkat dari para pendahulu kita yang sudah menyampaikan gagasan-gagasannya, dan kita telah peringati setiap tahun. Saya harap peringatan ini bukan sekedar seremoni ya, tapi selalu mengingatkan bahwa pendidikan itu adalah sebuah penting kebutuhan bagi kita semua. Bu Ambar sendiri tadi mengatakan kalau pendidikan itu bisa menjadi tombak atau bisa dikatakan sebagai batu loncatan gitu, untuk seseorang itu menjadi lebih baik gitu. Nah, menurut Bu Ambar, bagaimana pendidikan itu dapat menjadi sebuah sarana bagi seseorang itu untuk berkembang nih Bu? Ya, tanpa pendidikan saya kira kita tidak akan bisa apa-apa. Kalau kita lihat tengok sejarah Indonesia saja, sejarah negeri kita itu bisa merdeka, bisa terbentuk ini diawali oleh orang-orang yang terdidik. Jadi untuk orang-orang yang terdidik, dari pendidikan ini kita bisa mengubah segalanya, mengubah sendi-sendi kehidupan kita. Bagaimana bangsa kita bisa maju adalah dari pendidikan. Contohnya bahwa pendidikan, orang yang sudah terdidik itu sudah terbiasa berpikir yang positif, berpikir logis, maju ke depan, tidak menyerah dengan nyerah pada keadaan. Jadi kalau kita orang-orang yang sudah terdidik itu biasanya daya juangnya lebih tinggi. Juga pendidikan adalah merupakan salah satu upaya kita meninggalkan keterpurukan, kita bisa maju menjadi lebih baik, kita bisa menjadi lebih meninggalkan kemiskinan lah. Kita bisa tentaskan dari kemiskinan ini. Sebetulnya pendidikan itu adalah sebagai bukan kok kita sekolah misalnya untuk menjadi apa, tidak hanya sekedar itu. Tapi sekolah kita terdidik itu adalah membuka peluang kita untuk bisa menjadi apa saja. Berarti pendidikan itu enggak melulu tentang nilai nggih Bu ya? Bukan itu. Tentang karakter, kemudian juga seorang anak itu bagaimana kreativitasnya mungkin gitu ya Bu. Jadi itulah yang harus muncul supaya kita itu bisa kemandiriannya ada. Gitu. Nah, menurut Bu Ambar sendiri, bagaimana kondisi pendidikan itu
yang terjadi di sekolah kita, yaitu SMA Negeri 1 Sragen gitu. Mungkin Bu Amber bisa menceritakan tentang kualitas dari pendidikan yang diadakan di SMA Negeri 1 ini gitu. Oh, ya. Ya kebetulan Mbak ya, saya itu juga alumni SMA Negeri 1 Sragen. Yeah. Saya masuk di SMA Negeri 1 Sragen tahun 1980. Wow. Jadi kalian, orang tua kalian barangkali belum lahir. Mama saya belum lahir. Iya. Saya sudah menjadi bagian dari SMA 1. Okay. Jadi saya bisa mengikuti dari tahun ke tahun perkembangan bagaimana seperti ini. Ya, kita saat ini sudah mewarisi, mendapat warisan nama besarnya SMA Negeri 1 Sragen. Nah, itulah tantangan bagi kita, bagaimana kita itu bisa terus eksis dengan kualitas pendidikan yang dimana SMA 1 Sragen ini sudah dipandang sebagai sekolah yang brilian, yang brilian. Yeah. Nah, cuma tantangannya setelah sekarang dengan perkembangan zaman, tantangannya ada zonasi yang mana setiap siswa, setiap peserta didik mempunyai kesempatan yang sama untuk masuk ke sini. Utamanya adalah anak-anak yang ada di sekitar sekolah ini. Tidak seperti zaman saya sampai beberapa tahun yang lalu, yang mana masuk ke sini adalah pakai seleksi tes gitu. Tes, iya. Ya, tentunya berbeda, tapi itu adalah tantangan bagi kita semua. Kita apapun siswa kita, sekolah tetap akan berupaya keluar adalah brilian. Walaupun masuknya itu mungkin masih arang, tapi keluar harus sudah brilian gitu. Oke. Nah, Bu Amber sendiri tadi mengatakan kalau Bu Amber juga memperhatikan perkembangan pendidikan di Indonesia. Nah, terutama untuk kebijakan-kebijakan yang ada di dunia pendidikan Indonesia itu kan sangat-sangat dinamis, berganti-ganti gitu nggak Bu? Terutama kurikulum nih. Mungkin ini adalah salah satu topik yang cukup sering dibicarakan ya Bu. Tentang pergantian kurikulum. Saya sendiri juga sebagai siswa itu merasa terbantu dengan adanya kurikulum terbaru kita di Indonesia, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, menurut Bu Amber, apakah kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka yang diberlakukan di SMA Negeri 1 Sragen itu sudah tepat untuk menjadi solusi bagi kemampuan peserta didik yang sangat-sangat beragam ya Bu? Ada yang bisa mungkin ada bisa seni tapi lemah di matematika, tapi ada juga yang bisa di matematika tapi mungkin lemah di bahasa gitu Bu. Nah, menurut Bu Amber sendiri gimana Bu tanggapannya? Ya, alhamdulillah para pakar pendidikan itu sudah mulai merumuskan, memfasilitasi semua potensi anak didik, semua potensi siswa Indonesia itu. Kalau masalah saatnya apakah sudah tepat, kalau menunggu tepat semuanya untuk semua siswa itu kapan kita mulai? Betul. Kita tetap harus memulainya dari sekarang. Itu adalah formulasi yang luar biasa menurut saya. Blueprintnya itu dari bukan hanya SMA saja, kurikulum SMA, tapi dilihat dari PAUD sampai jenjang SMA itu terus nyambung. Jadi untuk kurikulum Merdeka ini menurut saya memang suatu langkah yang luar biasa, di mana bisa mengakomodir semua potensi siswa, walaupun memang saat ini mungkin implementasinya masih kurang, masih tertatih, karena semua juga perlu pembiasaan, penyesuaian. Juga saya kira dengan itu kita anak satu dengan yang lainnya tidak perlu minder. Betul. Kalau dulu yang namanya anak pintar adalah yang pintar fisika, pintar matematika, pintar kimia, biologi, yang susah-susah itu dikatakan anak pintar. Sekarang enggak, semua anak pintar pada bidang masing-masing, memiliki kemampuan, minat dan juga bakat yang sendiri-sendiri gitu ya Bu ya. Nah, memasuki revolusi industri 4.0 atau 4.0 itu terdapat berbagai inovasi teknologi yang membuat pendidikan di Indonesia itu sangat berkembang ya Bu. Nah, terutama tantangannya adalah ketika kita dihadapkan dengan pembelajaran yang sangat beragam gitu Bu. Nah, menurut Bu Amber sendiri bagaimana kita di tengah-tengah digitalisasi nih Bu, kita tetap memperhatikan aspek
karakter gitu Bu. Karakter, kemudian juga mungkin untuk etika untuk siswa gitu di tengah gempuran teknologi ini yang sangat gencar-gencar gitu Bu. Ya, terima kasih Mbak. Inilah yang menjadi keprihatinan kita semua, nggih. Pentingnya ke sekolah itulah itu. Nggih. Jadi kalau masalah knowledge, pengetahuan, kita semua, kalian siswa tidak perlu datang ke sekolah, bisa. Ya, Sekarang udah bisa. ilmu itu sudah tersebar di mana-mana. Betul. Kalian cukup tik 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 berapa detik sudah dapatkan ilmu. Nggih. Tapi kan hanya ilmunya saja, knowledge-nya. Nah, bagaimana pembentukan karakter, soft skill kalian yang harus diasah, itulah yang perlunya datang ke sekolah. Di sekolah itu bukan sekedar cari ilmu yang mungkin bisa kalian cari dengan di rumah pakai kaos oblong, pakai celana kolor, pakai daster atau pakai apa yang nyaman-nyaman. Tidak perlu datang ke sekolah, bisa dapat ilmunya. Tapi karakter kalian Belum belum bisa terbentuk dengan. Nah, contohnya datang ke sekolah, kalian itu di sana harus bersosialisasi dengan teman, belajar untuk bisa menjadi pendengar yang baik. Ketika berdiskusi, belajar untuk menyampaikan pendapat. Jadi keterampilan kalian berbicara diasah, keterampilan kalian mendengar itu juga dilatih. Karena apa? Walaupun hanya pekerjaan mendengar, kalau tidak terbiasa mendengar itu kita tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Bagaimana di sekolah diajarkan tentang sopan santun, menghargai orang lain, kemudian berempati, bersikap jujur, disiplin, dan seterusnya. Nah, misalnya, kenapa di sekolah kok harus ada yang dulu namanya tata tertib, sekarang kesepakatan. Nah, sekolah. Kenapa kita harus pakai seragam? Kalian sekolah harus pakai seragam, padahal pakai seragam dan tidak pakai seragam juga nggak ada bedanya nggih Bu ya? Nggak ada bedanya menurut ini toh. Pemikiran ya. Tapi dengan kalian harus berseragam, harus bersepatu sesuai ketentuan, sesuai kesepakatan. Itu adalah kalian dididik untuk belajar mentaati aturan. Karena disiplin nggih Bu ya Ya, berarti. besok kalian akan terjun ke masyarakat, mau tidak mau kalian harus mentaati peraturan. Kita hidup di masyarakat, mentaati aturan di RT saja, aturan RT apa sampai ke tingkat negara, undang-undang harus kita taati. Hal itu bisa terbentuk ketika kalian itu berada di sekolah. Dilatih. Jadi ketika didisiplinkan oleh sekolah, itu memang ada tujuannya tujuannya melatih supaya kalian terbiasa untuk terbiasa disiplin, mentaati peraturan gitu. Sebelum nanti akhirnya kita terjun ke dunia masyarakat nggih. Jadi memang sekolah itu menjadi bukan hanya sarana untuk mencari ilmu saja nggih Bu, pembentukan karakter, etika, kemudian juga berlatih untuk jadi disiplin dengan kesepakatan yang dibuat oleh pihak sekolah gitu. Brilliance. Nah, menurut Bu Ambar ada nggak sih Bu pesan yang ingin disampaikan kepada generasi penerus, terutama untuk guru dan juga peserta didik SMA Negeri 1 Sragen yang saat ini menurut saya persaingan di dunia pendidikan itu sangat-sangat ketat nggih Bu ya. Kita harus berlomba-lomba untuk menjadi yang paling baik agar bisa mungkin kayak kemarin waktu pengumuman SNBP nggih Bu ya. Itu kita harus kayak berlomba-lomba gitu agar bisa masuk ke jurusan yang kita inginkan, kemudian juga menjadi yang terbaik gitu Bu di sekolah, di kelas gitu Bu. Nah, mungkin Bu Ambar bisa menyampaikan pesan untuk generasi penerus bangsa ini. Silakan. Oke. Sekali lagi saya katakan bahwa sekolah kita adalah sekolah yang favorit di Kabupaten Sragen. Sejak zaman saya, sebelum saya pun masuk ke SMA 1 adalah suatu kebanggaan. Keluar dari SMA 1 juga sangat kebanggaan. Suatu kebanggaan. Bisa diterima di jenjang pendidikan yang lebih tinggi juga suatu kebanggaan, dan itu di SMA 1 adalah sesuatu hal yang membanggakan. Nah, sekolah juga tetap berharap apa yang sudah dirintis sejak dulu
itu semua kalian siswa SMA 1 masih tetap bisa mempertahankan itu apa yang sudah diwariskan. Jadi kita generasi yang mewarisi, ya, yang terwaris ya mendapat menerima warisan, tapi kita juga harus menjadi perintis. Perintis apa? Kedepannya brand-brand kita yang sudah kita terima banyak sekali. Kita yang sekolah di WTA, sekolah anti perundungan dan lain sebagainya. Monggo kita lanjutkan kalian semua untuk merintis brand berikutnya. Itu tetap menjadi diri sendiri, kembangkan potensi yang sudah ada karena negara sudah memfasilitasi untuk setiap peserta didik dipersilahkan mengembangkan sesuai potensinya, sesuai bakat minatnya, tidak lagi dipaksa dalam satu kotak-kotak tertentu. Kamu luar biasa di bidang sains misalnya, kembangkan itu yang punya potensi di bidang seni, kembangkan itu, tidak dipaksa. Anak yang pinternya gambar tidak dipaksa harus pinter fisika, silahkan itu dikembangkan, kembangkan sesuai potensi dirimu itu untuk kalian, sedangkan tetap berkreativitas. Sementara untuk teman-teman guru, ya ini yang penting, teman-teman Bapak Ibu guru, kita yang generasi ya udah lebih dahulu itu kalau diajak beradu otot dan otak dengan anak-anak tentunya kita juga tidak secepat mereka karena perubahan zaman yang sudah begitu cepat, ada teknologi yang luar biasa, anak-anak lebih cepat menangkap teknologi, maka monggo kita semua selalu belajar, selalu belajar. Jangan sampai kita itu tidak bisa mengikuti perkembangan seperti apa yang diikuti oleh siswa-siswa kita. Juga monggo tetap kita berdedikasi, kita selesaikan apa yang sudah kita mulai. Itu penting sekali. Jadi apa yang sudah kita mulai kita selesaikan dengan baik. Kemudian teknologi yang ada, yang tadi sudah kamu katakan, sekarang masuk era digital, sudah tidak digital lagi, kita udah meningkat lagi, era robotik ya, lebih dari digital gitu. Sementara kita masih tertinggal, tapi tidak apa-apa, monggo kita semua sama-sama, baik guru maupun murid, dengan adanya teknologi yang luar biasa ini, kita jangan dibodohi. Oleh itu kita jangan bodoh dengan menjadi bodoh dengan kenyamanan-kenyamanan. Misalnya sekarang adanya teknologi AI ya, kita mau cari apa saja ada. Kita ada guru buat soal tik-tik-tik-tik, pluk, udah langsung jadi. Jadi mau 10-100 soal dalam detik jadi. Tapi kalau kita hanya dimanjakan oleh itu, tidak mau membangun, saya harus sesuai dengan ini, kita nanti akan keteteran. Murid pun demikian. Dengan adanya itu, jangan menipu diri sendiri. Kalau menipu guru tahu sebetulnya. Jadi kalau kalian mengerjakan tugas-tugas hanya tik-tik-tik-tik kling, itu guru tahu itu, tapi kan itu menipu dirimu sendiri. Jangan menipu diri sendiri, karena teknologi yang ada itu manfaatkan bahwa kemudahan itu untuk dipelajari benar-benar masuk ke otak kita, sehingga kalian benar-benar menjadi brilian, bukan hanya sebagai tukang contek. Gitu. Terima kasih Bu Ambar untuk pesannya tadi, sangat-sangat menyentuh saya sebagai siswa. Saya juga merasa apa yang diberikan oleh pemerintah saat ini tuh sudah sangat-sangat memfasilitasi untuk kita siswa yang memiliki berbagai macam potensi, minat, bakat, kesukaan gitu. Betul sekali yang dikatakan oleh Bu Ambar tadi, kita jangan sampai terlena dengan adanya perubahan-perubahan digitalisasi yang ada di masyarakat. Kemudian juga untuk teman-teman tetap selalu semangat mengejar ilmu, tetap fokus untuk mengembangkan diri sendiri, tetap kreatifnya tetap dikembangkan. Kemudian kepada Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Sragen, saya
ingin mengucapkan terima kasih karena telah berusaha untuk selalu beradaptasi, menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum yang memiliki berbagai macam kebijakan yang berubah-ubah setiap tahunnya, Bu. Itu saya salut banget sama Bapak Ibu guru yang tetap selalu semangat, apalagi kalau project itu, Bu. Itu guru-guru tuh paling semangat kalau untuk mengingatkan tentang lembar kerjanya dikerjakan, ayo proyeknya sampai mana ini, itu saya sangat salut Ibu. Nah, Bu Ambar mungkin cukup sekian podcast spesial Hari Pendidikan di tanggal 2 Mei 2024 ini. Saya Nadia Rahma. Saya Ambar Celestiani. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.